Jumlah pasien COVID-19 di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta hingga Selasa pagi tercatat 3.365 pasien. Bahkan Tower 4 kembali dibuka untuk menampung pasien baru akibat tingginya kasus COVID-19. Sedangkan Tower 5, 6, dan 7 sudah terisi lebih dari 70%. Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Jakarta membuka kembali Tower 4 lantaran jumlah pasien yang meningkat signifikan. Rata-rata okupansi tower untuk orang tanpa gejala dan tower untuk pasien dengan gejala. Sedangkan untuk Tower 5, untuk pasien tanpa gejala sudah terisi 70,6%. Tower 6 dan Tower 7 untuk pasien gejala ringan hingga sedang sudah terisi lebih dari 75%. Sementara Tower 4 yang sempat dinonaktifkan, kini kembali dibuka untuk mendukung pasien dari Tower 5. Hingga Senin kemarin, Tower 4 sudah menampung 141 pasien. Peningkatan pasien di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet selama 2 pekan terakhir mirip seperti situasi pada September 2020. Padahal Menara 4 sempat ditutup pada awal November 2020 karena terjadi penurunan pasien secara signifikan, yaitu di bawah 30%. Informasi terkait peningkatan jumlah pasien COVID-19, kita akan bergabung dengan rekan Bayu Pradana di Wisma Atlet. Bayu, seperti apa peningkatan pasien COVID-19 di Wisma Atlet? Ya, David dan juga Lovi, memang dari informasi yang kami dapatkan terjadi peningkatan okupansi dari pasien yang menempati Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ini secara signifikan. Dan juga sampai saat ini kami masih memantau sejumlah petugas baik dari TNI maupun juga tenaga kesehatan ini masih beraktivitas seperti biasanya untuk masih berusaha merawat masyarakat yang memang terpapar COVID-19. Namun seperti apa lebih detailnya, saya sudah bersama dengan Komandan Lapangan Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran. Di sini sudah ada dokter dari Letkol Arifin. Selamat siang, Dok. Apa kabar, Dok? Baik, Mas. Boleh kita ngobrol-ngobrol sebentar, Dok, ya? Dok, dari informasi yang kami dapatkan, terdapat kenaikan dari okupansi di Wisma Atlet. Apakah benar seperti itu dan berapa angkanya, cukup signifikan kah? Ya. Baik, Mas, memang akhir-akhir ini memang meningkat ya, memang seminggu terakhir ini ada peningkatan. Ini terhitung hari ini tanggal 26 November 06.00 tadi pagi bahwa memang Tower 4 sudah 20,96% untuk okupansinya, kemudian Tower 5 sendiri 67,71%, kemudian untuk Tower 6 71%, kemudian untuk Tower 7 ini hampir 80%, yaitu 79,6%. Artinya ini memang sudah meningkat lumayan tajam. Yang sedianya 2 minggu yang lalu Tower 4 sudah kita tutup, sekarang kita buka kembali karena memang naik. Ya. Baik, Dok, kalau tadi sudah ada kenaikan yang cukup signifikan, Dok, sebenarnya ini klaster yang menyumbang dari kenaikan ini dari mana, Dok? Apakah memang ada kaitan dengan liburan dan juga mengingat ini PSBB juga diperlonggar dan ada libur panjang kemarin? Dari mana sebenarnya kenaikan ini terjadi? Ya, berdasarkan informasi yang kami dapatkan memang yang masuk ke sini dari Puskesmas itu menyampaikan memang ada beberapa tempat itu mengalami kelonjakan ya drastis juga, Duren Sawit seperti mana termasuk Tanah Abang, kemudian itu bagiannya ada di Petamburan juga kan Tanah Abang itu, kemudian ada dari Jagakarsa juga memang meningkat semua. Ada yang menyampaikan juga memang ada yang liburan ke Puncak. Kemarin itu ada satu bis itu yang positif 20 orang itu dari Jagakarsa. Artinya memang ini campuran dari orang peliburan, kemudian orang ya berkumpul-kumpul, kemudian yang jelas ini transmisi virus COVID-19 ini tertular karena memang ada kontak dengan orang yang positif gitu. Sehingga harus difahami bersama bahwa sampai saat ini mungkin untuk masa transisi PSBB kali ini mungkin harus benar-benar protokol kesehatan harus bisa dilaksanakan dengan baik dan benar oleh masyarakat luas. Baik, mengingat juga sebentar lagi ada libur Natal juga Tahun Baru, jadi pesannya adalah agar masyarakat tetap waspada dan menaati protokol kesehatan, Dok, ya? Ya.
Yang jelas ini memang menghadapi libur akhir tahun. Mungkin saran kami dari yang Satgas di sini memang mengharapkan tidak ada kenaikan kembali seperti yang terjadi waktu akhir September kemarin. Hampir 5.000 pasien yang masuk ke sini, hampir semua 4 tower itu penuh. Sehingga harapan kami memang untuk liburan kali ini mungkin agak dibatasi atau bagaimana pengaturannya oleh pemerintah sehingga tidak menimbulkan klaster-klaster baru yang nantinya akan meningkat dengan drastis dan khawatirnya di sini sudah tidak bisa menampung nantinya. Jadi pesan kami memang protokol kesehatan kepada masyarakat luas tetap harus dilaksanakan dengan baik dan benar karena itu adalah senjata di saat vaksin itu belum disuntikan ke tubuh kita. Baik, sangat jelas pesannya. Terima kasih banyak dokter atas waktunya. Selamat kembali bertugas dan sehat selalu, Dok. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Dan seperti itulah yang disampaikan dari Dr. Arifin yang merupakan dokter di Wisma Atlet ini, di mana memang walaupun Jakarta masih dalam keadaan PSBB transisi dan sesaat lagi kita akan menghadapi libur Natal dan juga Tahun Baru. Namun masyarakat ini diimbau untuk tetap memikirkan protokol kesehatan dan juga masyarakat diminta agar tidak melakukan aktivitas yang berkerumun secara masif, mengingat juga sampai saat ini vaksin juga masih belum ditemukan dan protokol kesehatan menjadi salah satu atau satu-satunya senjata untuk menghadapi COVID-19. Dan pemirsa tetap jaga kesehatan Anda dengan cara tetap menjaga diri Anda dari kerumunan, giat mencuci tangan serta memakai masker. Kita akan balik studio, Davi dan Lovi. Baik, terima kasih Bayu Pradana melaporkan langsung dari Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Tebing longsor, jalan terputus lebih dari 6 jam. Usai jeda kami segera kembali, tetaplah di News Siang.